Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Senin 14 Desember tahun 2015, Gereja memperingati Santo Yohanes dari Salib. Dia seorang imam sekaligus pujangga gereja yang hidup kurang lebih di abad ke-16. Tentang pribadi Santo Yohanes dari Salib, dia adalah termasuk mistikus besar di dalam gereja. Maka tidak heran kalau kemudian ia diangkat oleh gereja menjadi pujangga. Salah satu tulisan yang terkenal adalah Mendaki Gunung Karmel, yakni sebuah tulisan rohani bagaimana orang berusaha untuk mencapai kesempurnaan di dalam hidup, di dalam mengembangkan kehidupan rohani. Saudara-saudari yang terkasih, lalu berkaitan dengan Injil hari ini, apa yang bisa kita renungkan? Cemburu atau iri hati membuat orang seringkali bertindak tidak rasional. Imam-imam kepala cemburu terhadap kehadiran sosok fenomenal Yesus pada zamannya. Maka mereka menjadi ketakutan sendiri, mereka menjadi gelisah tersendiri terhadap kehadiran Yesus ini. Maka mereka berusaha untuk mencari-cari kesalahan di dalam diri Yesus. Kalau mencari soal dari isi dari yang dikerjakan Yesus, pengajaran yang dibuat Yesus, atau segala kuasa yang diberikan oleh Yesus, tindakan nyatanya, mereka faktanya melihat bahwa semuanya yang dilakukan oleh Yesus adalah baik adanya. Mereka tidak punya cara lagi. Maka pada dalam Injil, mereka mempertanyakan soal kuasa. Kuasa dari mana yang diperoleh Yesus, atau dengan kuasa mana ia melakukan segala macam perbuatan baik itu. Jadi bukan soal perbuatan baiknya, tetapi adalah soal kuasanya yang diberikan. Para saudara yang terkasih, mungkin bisa kita bandingkan dengan beberapa hal hari yang terjadi dewasa ini. Soal rekaman misalnya, orang tidak lagi sebenarnya masyarakat tidak peduli lagi apakah rekaman itu sah atau tidak. Tetapi faktanya, melihat fakta bahwa ada fakta demikian, ada kerja yang tidak beres di dalam diri seorang ketua DPR misalnya. Namun saudara sekalian, menarik bahwa di dalam kisah tentang Injil hari ini, Yesus tidak menjawab soal kuasa dari mana yang ia peroleh. Tetapi ia mempertanyakan justru soal kuasa Yohanes yang selama ini mereka dengar. Kuasa baptisan Yohanes itu dari mana? Dari Allah atau dari manusia? Dan di sini kita lihat bahwa mereka sungguh-sungguh tidak mau kehilangan diri mereka sendiri. Mereka takut. Kalau dikatakan dari Allah, mengapa tidak percaya? Kalau dikatakan dari manusia, sementara orang banyak percaya bahwa itu adalah dari Allah. Lalu mereka mengatakan, kami tidak tahu. Di sini kita lihat bahwa mereka juga tidak jujur terhadap diri mereka sendiri. Yesus memiliki kuasa di dalam segala sesuatu, karena di dalam dirinya memang hadir karya Allah. Orang yang tidak jujur seperti imam kepala di dalam Injil, mereka terlalu egois dan mencari aman. Mereka tidak mau ambil risiko. Yesus di dalam Injil menunjukkan kepada kita bersama bahwa ia tidak gelisah, karena ia yakin dari mana kuasa ia melakukan segala yang dilakukannya. Di dalam peringatan liturgi, kita juga diingatkan akan Santo Yohanes dari Salib, yang di dalam hidupnya, walaupun ia mengalami aneka macam kesulitan di dalam memperjuangkan pembaharuannya, ia tidak digelisahkan dengan itu. Ia tetap maju melakukan sesuatu yang dipandang benar, sesuatu yang dipandang dari Allah. Yesus pun melakukan hal yang sama. Karena yakin akan kuasa yang ada di dalam dirinya itu bukan dari yang lain-lain, tetapi dari Allah. Demikian juga Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari yang terkasih,
Pertanyaan bagi kita sekalian, apakah kita sendiri juga senantiasa mau mendengarkan kuasa suara Allah di dalam diri kita dan melanjutkan aneka macam tindakan nyata dalam kehidupan kita? Atau kita menjadi mundur tatkala kita menghadapi tantangan, tatkala kita menghadapi aneka macam kesulitan? Yohanes dari salib, Yesus, Yohanes Pembaptis, mereka terus melangkah mewujudkan kehendak Allah dalam dirinya. Semoga kita pun juga mendengarkan suara Allah itu di dalam diri kita melalui tindakan-tindakan yang benar, mewujudkan misi dan visi kita di dalam menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Tuhan memberkati.